Shalom keluarga The Grace GKI Gejayan yang terkasih. Kami mewakili Majelis Jemaat GKI Gejayan dan Panitia The Grace menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Bersama ini kami informasikan beberapa warta lisan sebagai berikut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah melakukan atestasi masuk ke GKI Gejayan pada bulan April 2023 sampai dengan Juli 2023 diundang untuk hadir dalam acara pertemuan atestasi baru pada hari Selasa 1 Agustus 2023 pukul 6 sore di GKI Gejayan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga dapat mengikuti persekutuan doa pagi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 2 Agustus 2023 pukul 6.30 di Taman Eden GKI Gejayan. Sakramen Baptis dan Sidi akan dilaksanakan dalam kebaktian khusus pada hari Sabtu 2 September 2023 pukul 4 sore. Pendaftaran peserta baptis dan sidi dibuka sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023. Percakapan pastoral dilaksanakan pada hari Senin, 7 Agustus 2023. Informasi dan pendaftaran ke kantor gereja pada setiap jam kerja. Kelas pembinaan pranika dilaksanakan secara online pada bulan Agustus 2023 setiap hari Sabtu dan akan dimulai pada hari Sabtu 12 Agustus 2023 pukul 5 sore. Informasi dan pendaftaran ke kantor gereja pada setiap jam kerja. GKI Gejayan akan melaksanakan pembaruan data jemaat yang akan dimulai pada akhir Juli 2023 ini. Kami mengharapkan partisipasi dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat melakukan pembaruan data jemaat baik secara manual dengan mengisi form pendataan yang tersedia di kantor gereja maupun secara online melalui link Siap Gejayan yang ada dalam warta jemaat. Dalam kebaktian umum pada hari Minggu 6 Agustus 2023, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur bulanan. Kami sungguh rindu bersama Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bertumbuh dalam iman melalui pelayanan dalam peribadahan di The Grace GKI Gejayan. Beberapa pelayanan yang dapat Bapak, Ibu, Saudara ikuti adalah song leader, singer dan choir, pemusik, multimedia, aser, guru sekolah minggu, leader teens, dan masih banyak lagi. Untuk dapat bergabung bersama dalam pelayanan tersebut, Bapak, Ibu dapat men-scan barcode yang ada di depan ruang ibadah atau dapat menghubungi aktivis yang sedang berpelayanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat melihat warta jemaat secara lengkap dan aplikasi tertulung dengan melihat akun atau link media sosial GKI Gejayan. Keluarga The Grace GKI Gejayan dapat juga melihat akun sosial media kami pada akun @thegracegki. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita bersaat teduh sejenak. Shalom keluarga The Grace GKI Gejayan. Shalom. Kita bersyukur kita diberikan kesempatan, kita boleh datang dan berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Apapun suasana hati kita, sukacita ataupun sedang dalam pergumulan tertentu, saya percaya bahwa itu tidak menghalangi niat kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bawa kerinduan kita melalui pujian.
Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari saudara, kita bawa kerinduan kita untuk berdiam di dalam rumah Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau merendahkan diri di hadirat Tuhan. Kita bawa setiap penyesalan kita. Pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati yang memohon pengampunan. Saya persilakan Bapak, Ibu, Saudara untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami percaya Engkau akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Saat kami membawa segala pengakuan dosa kami ke hadirat-Mu Tuhan, kami percaya ada pemulihan dan kesembuhan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bersukacitalah sebab kita telah diampuni dan itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Sebagaimana ditulis dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-9 sampai 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Berita anugerah Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita patut bersyukur. Karena Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan Dialah yang mengaruniakan keselamatan untuk kita. Dia hadir saat ini, Dia ada di hati kita, Dia Allah yang berkuasa. Mari dengan bertepuk tangan kita memuji nama Tuhan. You are here, as we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything, you are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. Lift our praise.
praise goes up, your reign comes down. We shout your praise, we celebrate, King of glory entering. You are riding on our praise. Oh, turn it up, this song of praise, make it louder. Any other, lift him up and shout his name over all. Turn it up, this song of praise, make it louder. Any other, lift him up and shout his name over all. Masih bersemangat memuji Tuhan? Puji Tuhan. Mari nyatakan bahwa pilihan kita untuk mengikuti Yesus adalah pilihan yang tepat. Membuat hidup kita semakin berarti karena dia adalah sahabat yang baik, sumber kekuatan kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari saat ini kita persiapkan diri kita. Kita fokuskan kepada Tuhan. Kita bawa hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat
Mari jemaat Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, memahaminya, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Pujian yang kami lantunkan adalah ungkapan iman kami, bahwa sungguh Tuhan kami mengagumi Engkau dalam hidup kami. Engkau yang bertahta penuh atas hidup kami. Engkau berkuasa atas diri kami. Dan biarlah Tuhan di dalam peribadahan kami pada siang hari ini, Engkau terus menguasai kami. Agar apa yang Tuhan taburkan pada siang hari ini, sungguh-sungguh mampu kami pahami, mampu kami mengerti. Sehingga kami semakin memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bapa, nyatakan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Melalui firman-Mu ini Tuhan. Dan Engkau berkenan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Untuk Engkau berkenan menyempurnakan. Agar setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini menjadi perkenanan Tuhan. Urapi ibadah kami saat ini. Lawat kami Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam terang kasih Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33 dan ayat 44 sampai dengan 52. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33 dan ayat 44 sampai dengan 52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang, biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pastu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang yang jahat dari orang yang benar, lalu mencampakkan orang yang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian Yesus Kristus, berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Shalom. Wih, semangat sekali ini ya. Dari awal tadi energi saya tertransfer nih dari singer maupun WL ya. Yang penuh dengan semangat gitu ya. Ya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa apanya? Oh, luar biasa baiknya. Ya, Bapak Ibu Saudara, salam kasih dari jemaat GKI Wongsodirejan untuk Bapak Ibu Saudara yang beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, pada saat ini saya boleh berjumpa, boleh menatap wajah Bapak Ibu Saudara. Ini banyak anak mudanya yang jam 1 ya. Ya, luar biasa. Semoga semangat mudanya. Selamat siang Dr. Devi. Ternyata itu tips awet muda. Ikut dalam ibadah bersama anak-anak muda ya Dok. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Siang hari ini kita bersama-sama menggumuli sebuah tema. Kerajaan Allah dalam hal kecil. Begitu ya. Ya, apakah ini bertepatan dengan karena pengkhotbahnya kecil gitu ya? Jadi sengaja pakai tema yang kecil-kecil gitu? Iya, Bapak Ibu Saudara, dan ini apa ya? Saya mau ngomong, guys gitu nggak enak karena ada bapak-bapak juga di sana, ada yang sampun sepuh ya, ada yang sudah sepuh gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih rasanya kalau disepelekan gitu ya, dianggap kecil, jengkel ya, rasanya nggak terima gitu. Ya enggak? Iya, kecil seringkali diartikan sebagai sesuatu yang enggak punya artinya apa-apa. Seringkali dianggap sebagai sesuatu enggak penting gitu. Bahkan kadang saya ini anak bungsu nih ya, anak yang paling kecil, paling bontot. Seringkali dulu kakak-kakak saya atau saudara-saudara saya menganggap anak bungsu, anak bontot itu sebenarnya bukan anak yang paling dimanja. Tapi anak yang lebih sering apa? Ada anak bungsu di sini? Dibully. Disuruh, itu lebih tepatnya, ya. Karena kadang anak bungsu atau anak yang paling kecil itu sering dijadikan sebagai sebuah simbol ketidakberdayaan. Nah, lu kan sisa-sisa gitu ya, dibully gitu ya. Udah kan kamu paling kecil harus nurut sama kakak gitu kan. Sering disuruh-suruh. Orang-orang kecil dipandang sebagai orang-orang yang lemah, yang ya itu tadi yang selalu dianggap tidak penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah istilah, ada sebuah istilah yang mengatakan kecil-kecil cabai rawit. Gitu. Cabai rawit ini kecil, tapi pedesnya minta ampun gitu ya. Tapi ada loh yang lebih pedes ya dari cabai rawit. Ada nggak? Omongan netizen. Iya, ada yang lebih pedas dibanding cabai ini gitu ya. Jadi kecil-kecil cabai rawit bisa juga sekarang berlaku untuk jari-jari yang lincah. Omongan para netizen melalui jari-jari begitu ya. Iya, ungkapan ini ya memang mengandung arti bahwa sesuatu yang kecil itu jangan diremehkan. Sesuatu yang kecil itu jangan disepelekan. Karena ternyata dari yang kecil itu dia bisa melakukan hal-hal yang besar. Sesuatu yang kecil bisa memberikan pengaruh yang besar. Ya, hal ini juga Bapak Ibu Saudara yang disampaikan oleh Yesus dalam pembacaan Injil kita. Terima kasih untuk lektor ya yang sudah melayani kita dalam pembacaan Injil kita siang hari ini. Nah, di dalam pembacaan ini, di perumpamaan di dalam perikop yang pertama, itu ada dua kata kecil yang dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan sorga. Ya, biar nggak ngantuk. Apa sih tadi? Perikop pertama tadi, hal kecil apa, saudara-saudara? Tentang apa? Belum makan ya tadi di food courtnya. Tentang tentang biji sesawi. Kemudian yang kecil berikutnya tentang ngantuk apa terlalu mengagumi WL dan singersnya tadi?
Yesus, kaulah sahabatku gitu. Tentang apa? Biji sesawi dan aduh, memang ini jam-jam rawan ya. Ya, tentang biji sesawi dan juga tentang ragi. Nah, dua kata ini memang sengaja dipakai oleh Yesus untuk kiasan atau untuk simbol. Nah, luar biasanya saudara-saudara, sangat ajaibnya karya Tuhan kita itu. Dia mengatur bumi ini dan alam semesta kita ini sedemikian rupanya. Sangat teratur, bahkan diantaranya dalam dunia tumbuh-tumbuhan. Di mana sebuah biji yang kecil dia bisa bertumbuh menjadi sebuah pohon. Pohon yang besar, pohon yang menghasilkan buah. Kalau dalam bacaan kita ini tadi, biji sesawi yang kecil itu dia bisa tumbuh besar menjadi sebuah pohon yang bahkan bisa bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Burung-burung dikatakan di situ bersarang di dalamnya. Artinya merasa nyaman tinggal di situ. Jadi saudara jangan menganggap remeh. Jangan menyepelekan hal-hal kecil. Karena apa? Karena seringkali bisa berdampak untuk hal-hal yang lebih besar. Ya teman-teman, walaupun saya yakin Bapak Ibu Saudara di sini pernah menonton cuplikan video ini. Tapi saya mau mengajak teman-teman di sini untuk sedikit melihat cuplikan video singkat yang mungkin menolong kita bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin ada. Ini contoh yang sangat sederhana, melakukan hal-hal kecil, hal-hal yang sangat biasa, tetapi dampaknya luar biasa. Mari teman multimedia. Sudah pernah ya video ini ya?เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด
Ya. ไทยประกันชีวิต เชื่อในความดี Ya, saya bukan di endorse loh ya. Bapak Ibu Saudara, pesan apa sih yang bisa didapat Bapak Ibu Saudara dari cuplikan video ini? Ayo dong. Halo. Saya loh dari pagi loh. Udah berbusa-busa nih, gantian sekarang. Pesan apa nih teman-teman? Yang bisa kita tangkap dari cuplikan ini. Ada? Ada yang mau volunteer gitu? Oh ya, aku dapat makna dari kisah itu. Boleh? Yang pakai baju pink, dusty pink gitu? Iya, dilihat. Yakin kayak pakai dusty pink? Iya. Iya. Iya, kamu gitu ya. Iya, kamu. Apa yang bisa jangan bisik-bisik, saya nggak dengar. Ya, terima kasih. Ya, apa? Hal-hal baik kecil itu bisa berdampak baik bahkan besar bagi orang lain dan bisa Bantuin dong, bantuin apalagi? Ya, dari hal-hal sederhana bisa dia lakukan, berdampak, lalu apalagi? Kira-kira apa sih yang memotivasi si laki-laki ini tadi untuk melakukan hal itu gitu? dan juga bisa menjadi motivasi bagi orang lain untuk berbuat baik. Ya, oke. Adakah yang mau menambahkan? Adakah yang mau menambahkan? Oh, memang sama ya GKI di mana-mana kayak gitu ya. Harus ditunjuk gitu ya. Mungkin abang yang ada duduk di depan baru 1, 2, 3, 4. Baris keempat pakai kacamata. Kakak WL bisa ya kayak Gibran. Masnya kayak Gibran Rakabumi anaknya Pak Jokowi. Iya, apa Mas? Hal-hal kecil yang dilakukan yang mungkin kelihatannya sepele di mata orang lain, itu bisa bikin dampak yang cukup besar bagi orang lain. Ya. Terus juga bisa ngasih emosi kesenangan. Ya. Tadi kan kelihatan dari orang-orangnya terlihat lebih senang. Lebih Ekspresinya bahagia bahagia, gitu ya. betul. Bahkan binatang pun juga merasakan. Betul. Iya. Jadi betul ya. Dari yang mungkin dia tidak punya motivasi apapun. Bahkan ketika ada air yang ngalir gitu dan dia melihat ada tanaman yang kering dan mungkin dia tidak ada motivasi apapun mungkin gitu ya. Dan dia menarik tanaman itu gitu kan. Ketika dia makan, ada anjing saya Ciko namanya. Ciko anjing saya itu juga sukanya kayak gitu. Kalau udah makan dia kasih kode kayak itu tadi gitu kan. Bahkan makhluk ciptaan lain pun juga bisa merasakan cinta yang diberikan dengan ketulusan begitu ya. Ada yang menambahkan lagi? Patune biar yang khotbah nggak panjang gitu ya. Setuju ya, bahwa ternyata dari sesuatu yang mungkin nampaknya bagi orang lain itu apa sih tindakan biasa aja gitu. Tetapi dampaknya luar biasa ya. Amin? Berarti ibadah selesai. Ya, ibadah selesai ya. Boleh ya Bu Ella, udah selesai loh, udah diaminkan. Ya, saudara-saudaraku, iman kita itu perlu bertumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana caranya? Kita kita merawat iman dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya tentunya, namanya kita orang Kristen, ya kan? Ya dengan membaca benih-benih firman, supaya apa? Supaya ada sari makanan rohani yang menyirami dan kemudian dia bisa menguatkan otot-otot iman kita. Supaya apa? Ya supaya semakin kuat. Iya enggak sih? Iman itu perlu dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin
kalau kita nggak ada tantangan, mungkin nggak akan terlatih. Bahkan seorang aderai yang ototnya udah keker-keker gitu pun dia tetap melatih otot-ototnya supaya tetap kenceng gitu kan. Nah sama hanya dengan iman. Nah untuk bertumbuh itu butuh proses, butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama. Sayangnya saat ini dunia menyuguhkan kepada kita sesuatu yang instan, sesuatu yang pengennya cepet, nggak pengen proses yang panjang, yang lama. Nah berbicara soal tadi, biji sesawi, tentang biji tadi, dia untuk bertumbuh, dia memerlukan tanah yang baik bukan? Dia memerlukan juga sinar matahari yang cukup kan? Dia butuh dirawat secara serius untuk menjaganya dari serangan hama. Dia juga butuh diberikan air yang cukup. Bahkan banyak hal yang dibutuhkan untuk sebuah pohon, untuk sebuah tanaman itu dia bisa tumbuh dengan rimbun. Nah itu sama juga dengan iman kita. Nah kalau dalam perumpamaan kita tadi, kita sudah ngomong tentang biji sesawi dan juga soal ragi. Ini juga ngomong soal yang kecil tadi. Ragi itu dia sesuatu yang kecil, tetapi kalau dia diaduk bersama-sama dengan tepung, maka tepung itu akan bisa mengembangkan. Dia akan bisa menjadi besar. Walaupun perlakuannya mungkin dia perlu dengan sedikit diuleni gitu ya. Kalau bikin odading itu kan hasil akhirnya odading itu ya. Galundeng kalau orang Jawa bilang ya. Terus tadi ada yang bilang bolang baling gitu ya. Ini berarti sering kesekaten itu tadi yang ngomong bolang baling itu gitu ya. Ya, jadi ragi itu kalau dia dicampurkan dalam tepung, dalam adonan, dia harus diaduk. Bahkan dia perlu dibanting supaya menghasilkan roti yang pulen, yang empuk gitu. Dia akan bisa bertambah banyak, bertambah besar. Kalau di dalam bacaan kita ini tadi, ragi yang sedikit mampu mengkamirkan seluruh adonan. Artinya apa? Ragi itu dia bisa membawa pengaruh yang luar biasa. Dia bisa membuat mengembang, dia bisa membuat besar. Saudara-saudara, saya itu dari pagi 8:30 tadi, kayaknya nggak ada yang bawa Alkitab beginian ya sekarang. Ibu hari gini gitu loh, ya pakai HP lah gitu ya. Oh ada Bu Mariani, ya wah. Ya teman-teman, di bagian terakhir, ini di dalam kamus Alkitab ini, itu kan kalau teman-teman mau lihat di sini, ngapain juga sih si penulisnya ini pakai ngomong soal angka gitu kan? Mana tadi ya? Soal besarannya ragi itu ya. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Ngapain angka itu harus ada gitu ya. Nah teman-teman ada maksudnya. Jadi di situ kan kalau di dalam kamus Alkitab kita ini, satu sukat itu 12 liter, 1 liter itu terdiri dari 0,83 kilo, 3 sukat itu 26 liter, jadi ada 30 kilo gitu. Nah ini sengaja dicantumkan oleh si penulis ukuran isi tepung ini karena dia mau menunjukkan betapa besarnya pengaruh satu ragi yang bisa mengubah 40 kilo tepung menjadi sesuatu yang lebih baik, yaitu bisa menjadi roti yang enak dimakan. Nah saudara-saudara, ini mengingatkan kepada kita semua bahwa hendaknya kehadiran kita itu di tengah-tengah lingkungan kita atau komunitas rohani maupun di tengah-tengah masyarakat hendaknya bisa memberi dampak yang berguna bagi orang lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan seperti yang ada dalam cuplikan
film itu tadi, cuplikan video tadi gitu. Menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ya, akhir-akhir ini ada banyak anak-anak muda yang mengalami depresi berat, bahkan sampai pada akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Ada berapa banyak berita-berita di televisi orang melakukan kejahatan karena sebuah dendam. Ada berapa banyak orang kemudian nekat untuk mengakhiri hidup. Saya tuh dampingi ada anak remaja saya tuh lucu banget. Mungkin dia lagi cinta pertama gitu ya. Putus nih ceritanya. Tahu nggak apa yang dia lakuin? Minum Panadol. 10 biji itu satu strip itu. Yang kena apa? Lambungnya. Dilarikan ke rumah sakit karena lambungnya nggak kuat. Minum obat paracetamol itu. Mamanya telepon saya. Budiah, kayaknya yang cuma bisa ngasih tahu Budiah deh. Aku udah nggak mempan ngasih tahu dia. Terus saya datang. Saya bilang gini, lah kamu tuh ngapain? Ngapain harus minum 10 langsung? Emangnya kalau kamu sakit, kamu ngerasa gak enak badan gini nanti Ayang mau balik, aku bilang gitu. Kan saya juga pernah muda ya, kadang-kala kan kalau mau caper-caper. Oh masih, gak Bu. Kan pernah muda ya, jadi kadang-kala kalau mau caper-caper sama pasangan itu kan ngelakuin hal-hal bodoh ya. Hal bodoh, hal-hal konyol gitu. Terus kebetulan anak ini bersahabat dengan anak saya gitu kan. Anak saya bilang gini, Bu, kayaknya kita perlu ke rumahnya deh. Kenapa? Dia melakukan hal konyol lagi. Ah, apa? No Bu, bikin tato di sini, tapi pakai cutter katanya. Tanggung, saya bilang gitu. Pakai cutter, aku bilang. Ya udah, ayo kita ke sana. Saya ke rumahnya. Saya ke rumahnya, saya bilang sama anak ini lagi, mau ngapain lagi? Obat kurang, nggak mau datang. Terus sekarang main gesek-gesek gitu. Mau ngapain? Saya bilang gitu. Dia nangis. Saya bilang, ya memang orang jatuh cinta itu harus siap terluka. Ya enggak sih? Saya bilang begini, sekarang apa yang membuat kamu begitu down? Aku enggak siap kehilangan Bu. Lah kalau kamu enggak siap kehilangan ngapain? Juga kamu pacaran. Biar kayak teman-teman yang lain, dia bilang gitu. Aduh, emangnya kenapa kalau menjadi seseorang yang enggak kayak teman-teman yang lain? Malu Bu, udah 16 tahun masa belum punya ayang. Lagian juga berharap dia bisa kenal Tuhan Yesus. Saya bilangnya, aduh, hari gini mau jadi pahlawan, kesiangan. Tapi bahkan untuk dirinya sendiri pun kamu gak bisa menjadi pahlawan untuk dirimu sendiri. Bagaimana kamu akan mengenalkan Tuhan, karya Tuhan yang baik. Kalau ketika kamu lagi terluka hatimu seperti ini, kemudian kamu lari ke hal-hal yang konyol. Saudara-saudara yang saya mau katakan bahwa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan akhir-akhir ini. Ada begitu banyak orang yang terluka. Ada begitu banyak orang yang tersisihkan. Karena kerasnya kehidupan, kerasnya persaingan, takut tidak diterima oleh komunitas. Karena beratnya pergumulan hidup. Ada seorang ibu yang tega membunuh anak-anaknya. Karena saking banyaknya kebutuhan yang menghimpit dia. Dia gak kuat lagi, satu-satunya cara adalah mati bersama-sama dengan sang anak. Ditambah lagi apa? Tidak banyak orang yang mau peduli dengan nasib orang lain. Karena apa? Karena sudah sibuk dengan urusan sendiri. Sehingga masa bodoh sama urusan orang lain.
Gue aja pusing dengan urusan perut gue, harus ngurusin perut orang lain. Derita lu deh gitu. Saudara-saudara, jika saja kita mau menjadi ragi bagi kesusahan orang lain, maka akan banyak orang yang akan kembali mencari kasih Kristus sebagai sumber utama dalam hidup untuk menemukan damai sejahtera, untuk menemukan sukacita ilahi. Amin. Kenceng aminnya. Dengan mengambil kiasan kedua benda yang kecil itu, kemudian Yesus menjelaskan bahwa kerajaan sorga itu memang dimulai dari sesuatu yang kecil. Kerajaan sorga itu dimulai dari sesuatu yang sederhana. Tapi perlahan-lahan dia akan bisa menjadi besar. Dia akan mampu menemukan maknanya. Seorang yang bernama Dallas Willard, dalam tulisannya The Divine Conspiracy, dia membahas tentang kerajaan Allah. Biasanya kita memahami kerajaan Allah itu kan sebuah tempat gitu ya. Kayak yang di peta secara geografis ada di peta gitu. Tetapi dari tulisan si Dallas ini, dia mengatakan bahwa kerajaan Allah itu bisa hadir di setiap tempat, dimanapun. Ketika pengaruh kehadiran seseorang, ketika pengaruh kehidupan seseorang, ketika pemikiran seseorang, ketika perkataan seseorang, bahkan ketika kasih Yesus itu mampu seseorang berikan, maka dia akan mampu memberi warna dalam kehidupan orang lain atau bahkan sekelompok orang. Artinya, lagi-lagi soal pengaruh kehidupan, pengaruh pemikiran, pengaruh perkataan kita. Bagaimana kita bisa menjadi aktor dari karya cinta Tuhan itu. Soal kerajaan sorga itu enggak semata-mata soal kuantitas, tetapi juga soal kualitas. Meskipun kecil, tapi mampu memberi pengaruh positif yang besar. Dan ya memang kita nggak akan bisa mengerjakannya sendiri. Karena kita ini manusia yang rapuh, manusia yang rentan. Kita butuh pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita supaya kehadiran kita itu bisa memberikan dampak positif dan bisa dirasakan dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Jangan khawatir kok, kita punya Tuhan yang tangannya cukup sanggup memaksimalkan fungsi kehidupan kita, memaksimalkan peran kita. Setiap kita saat ini menghadapi tantangan yang semakin banyak. Dan seringkali saudara-saudara, tantangan ini bisa menggiring kita untuk memisahkan kehidupan di dalam gereja dan memisahkan kehidupan di luar gereja. Di dalam gereja kita bisa terlihat sangat rohani. Kita menunjukkan seolah-olah kita ini menjadi orang yang mau dengar-dengaran sama Tuhan. Ya Tuhan, aku mau mendengar kehendak-Mu. Menjadi domba yang manis. Tetapi di luar gereja, kita berubah menjadi pribadi yang beringas. Pribadi yang liar. Menjadi serigala bagi sesama kita. Dalam ritus-ritus ibadah, saudara-saudara, kita bisa merasakan sukacita. Kita bisa merasakan kedamaian yang luar biasa. Tetapi di luar ritus ibadah, kita masih mudah goyah. Kita masih mudah dipermainkan secara emosional untuk menyimpang dari tujuan damai sejahtera tadi. Loh, anak remaja saya itu dia aktivis gereja loh. Dia aktivis. Tapi ya tetap aja oleng gitu. Oleh karena itu kita perlu memohon Roh Kudus untuk menolong kita. Untuk bisa, kalau orang Jawa bilang, madep mantep gitu ya. Untuk bisa tetap teguh gitu loh.
Saudara-saudara, yang kecil ternyata bisa memberi pengaruh besar, tetapi tar dulu. Pengaruh itu bisa positif, bisa juga negatif. Nah, firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kita bersama. Ya, kita memang kecil, tetapi kita bisa memberi pengaruh dan bisa memberikan perubahan yang besar. Kuncinya tinggal bagaimana sikap kita. Mau memberi pengaruh dan perubahan besar yang positif atau yang negatif. Kalau mau negatif mah gampang banget ya enggak sih? Gampang kalau soal negatif itu. Kehadiran kita adalah untuk menyuarakan kebenaran dengan cara membawa pengaruh yang positif. Panggilan kita adalah untuk menyatakan damai. Tidak hanya dalam ritus-ritus ibadah, tapi juga dalam kehidupan bersama dengan sesama. Oleh karena itu, saudara-saudara, proses memberi dampak besar adalah proses yang memang harus kita alami di dalam Tuhan. Orang kalau memang mau jadi kuat, ya memang harus siap. Kehidupannya itu dibentuk. Namanya dibentuk itu enak apa enggak enak? Ya ada enggak enaknya. Saya loh kadang suka suka ngomong gini ke Tuhan. Duh Tuhan, kok ya bentukannya itu enggak enak banget gitu loh Tuhan. Kok ya bentuknya itu malah di umur 29 tahun saya udah dijadiin janda sama Tuhan. Enggak enak. Saya enggak bisa diproses pendeta. Hanya karena gereja setempat saya pada waktu itu menghendaki orang yang sudah menikah. Sampai saya bilang, loh aku udah nikah loh. Aku udah punya anak loh. Saya bilang gitu sama panitia pemanggilan pendeta waktu itu. Wah enggak bisa. Loh kenapa? Wah ibu itu, maaf ya bu, masih janda muda. Aku gitu. Emangnya kenapa? Ya, takutnya nanti jadi batu sandungan bu. Di jemaat. Maksudnya saya masih on juga ya. Kok gak ngeh-ngeh gitu. Iya bu. Lokasi pelayanan di tempat gereja kami itu luas bu. Kalau perkunjungan itu harus ditemani sama penatua. Terus masih bingung saya. Terus kenapa saya gitu? Iya, nanti ibu tuh kalau perkunjungan sama penatua, maaf ya bu, kalau istrinya cemburu gimana? Astaga saya gitu. Saya tuh gak mikir sejauh itu. Tapi ternyata ada orang lain yang memikir sejauh itu gitu. Proses yang saya jalani, saya bilang gak enak Tuhan proses saya. Saya loh ketika semangat, oke saya menerima skenario Tuhan. Gak apa-apa, saya menyandang status janda melekat dalam diri saya. Saya terima Tuhan, saya bilang gitu. Tapi ketika saya semangat mau melayani Tuhan, keadaan menolak saya. Ya, belum selesai itu. Dibentuk lagi bully terhadap anak saya. Di SMP, dia bertengkar sama temannya. Anak saya itu padahal gak bisa bertengkar. Gak bisa gelut gitu ya. Karena apa? Karena dia dibilang gini, yuk kamu sekolah antar jemputnya sama emakmu. Mana bapakmu? Padahal dia tahu bapaknya sudah tidak ada. Dan itu dia marah. Dia tarik baju temannya, dia pukul. Pagi harinya saya dipanggil BP. Bu, anak ibu mukul temannya. Oh iya. Bapak sudah tanya, kenapa? Anak saya memukul? Iya. Saya tanya ke anak saya, yuk ngapain kamu mukul dia? Habis, dia udah tahu aku gak punya bapak. Aku jadi bahan ejekan. Aku memang anak yatim, tapi aku gak mau diejek. Aku bilang, enggak apa-apa. Hidup keras yuk, enggak apa-apa. Anak yatim disayang Tuhan.
janda juga disayang Tuhan. Saya bilang gitu. Tidak apa-apa Dek. Status kita itu dari Tuhan. Tidak apa-apa. Jadi aku boleh mukul. Ya enggak juga keles, saya bilang gitu. Cukup kan kamu bisa ngomong baik-baik, iya. Bapakku udah enggak ada, emang kenapa? Gitu. Proses, kadangkala kita enggak kuat dengan proses yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ketika kita mau mengikuti proses di dalamnya, maka kita bisa memberikan dampak yang besar. Proses di dalam Tuhan itu harus kita alami saudara-saudara. Dan saya baru paham sekarang. Kenapa kemudian Tuhan menghadirkan banyak perempuan-perempuan, banyak para single mom yang kemudian datang kepada saya. Dan kami saling menguatkan di situ. Bahwa ketimpangan dalam status sosial itu, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Di situ saya mulai ngerti, oh ini. Hantaman demi hantaman itu kayak ragi tadi. Dimasukkan dalam adonan, dia dipukul-pukul, dia dibanting-banting. Gitu juga dengan kehidupan kita. Masing-masing dari kita punya versi cara pembentukan, cara proses yang Tuhan kerjakan. Saudara-saudara, seperti biji sesawi itu. Dalam sunyi biji itu tumbuh menjadi besar. Dalam diam, ragi itu mampu mempengaruhi seluruh adonannya. Gak perlu gembar-gembor, gak perlu menjadi viral. Melakukan perkara-perkara yang spektakuler, yang wow gitu. Gak perlu orang banyak itu tahu, ih hebat loh kamu sudah melakukan itu. Hello guys ya, saat ini gue mau kasih sumbangan ke janda dan anak yatim guys. Enggak perlu. Cukup lakukan perkara-perkara kecil dengan cinta yang besar. Kerjakan dengan tulus setiap ajaran dan teladan yang sudah Yesus berikan itu. Cukup itu aja. Peragakan tentang apa sih itu cinta. Peragakan tentang apa sih itu pengampunan. Peragakan tentang apa yang namanya kepedulian. Keberpihakan kepada yang tersisih, bahkan yang terzolimi. Bagaimana kita akan memperagakan cinta dan pengampunan ketika yang kita berikan kepada teman kita adalah kebencian. Dia mah sukanya kayak gitu, udah gak usah temenan sama dia, gak asik dia. Dia anaknya sok asik, udah gak usah temenan. Bagaimana kita akan memperagakan cinta? Ketika di luar sana ada begitu banyak orang yang gak bisa makan, kesulitan makan atau kesulitan dengan biaya sekolah. Sementara kita hampir setiap hari makan di mall. Hampir setiap hari kita beli rokok, nge-vape. Ya gak sih? Dari rasa ini pindah ke rasa, dari rasa es teh, pindah ke rasa durian, pindah ke rasa apa lagi gitu ya. Saudara-saudara, memperagakan cinta, memperagakan pengorbanan, memperagakan pengampunan, kepedulian, dan keberpihakan itulah yang jauh lebih penting untuk kita lakukan. Saudara-saudaraku, hari ini mari kita letakkan ego yang kecil untuk diproses oleh Tuhan. Supaya bisa menjadi agen perubahan yang positif. Kalau kita tetap ada di tangan Tuhan yang berkuasa memaksimalkan panggilan kita, maka saudara-saudara, kondisi sesulit apapun, tantangan sebesar apapun yang menghimpit kehidupan kita, gema kebenaran itu akan tetap terus bisa disuarakan. Dan dampak kehadiran kita yang positif akan semakin dirasakan oleh orang lain, semakin banyak orang datang dan mengenal siapa Allah kita, sang sumber berkat itu. Di dalam bacaan kita selanjutnya kita disuguhkan kalau yang tadi biji sesawi dan ragi,
Kemudian perikop berikutnya dia ngomong soal perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Apa makna dari kedua perumpamaan ini? Lagi-lagi ngomong soal kerajaan sorga. Bahwa kerajaan sorga itu lebih berharga daripada segala sesuatu yang kita punya di dunia ini. Kerajaan sorga itu lebih berharga dari pacarmu. Setuju? Enggak juga dong Bu, dapetinnya susah. Kerajaan sorga itu patut untuk dicari. Dan ketika kita menemukannya, kita akan merasakan sukacita yang besar. Dalam menjalani kehidupan ini, apa sih yang menjadi prioritas kita? Apa yang menjadi prioritas utama kita? Banyak orang lebih senang menghabiskan hidupnya untuk mencari kesenangan duniawi. Menimbun pundi-pundi kekayaan. Sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya daripada mencari kerajaan Allah. Padahal sebagai orang percaya, sesungguhnya yang harus kita cari adalah di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu dan, hafal banget ya. Pantesan jadi lektor ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan dan lakukan firman-Nya. Jadikan Tuhan itu harta yang terpendam dan mutiara yang berharga dalam hidup kita. Saudara-saudara, mungkin kita tidak asing dengan lagu sekolah minggu. Apa yang dicari orang? Enggak seru. Yuk, apa yang dicari orang? Masih lemes aja. Siang, malam, pagi, petang. Teman-teman, lagu ini mau mengatakan kepada kita bahwa manusia selalu mencari uang karena menganggap bahwa dalam hidup ini uanglah yang lebih penting dari segala yang ada. Sehingga itu yang membuat dia terus mencarinya. Untuk mendapatkan uang, manusia rela mengorbankan waktunya, tenaganya, bahkan pikirannya. Menggunakan segala cara bila perlu untuk bisa mendapatkan uang. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, saudara-saudara? Apa sih yang kita cari? Kalau tadi, Dallas Willard tadi ngomong soal kerajaan surga. Dia lebih menunjuk kepada sebuah keadaan di mana di dalamnya itu terdapat kasih, terdapat sukacita gitu. Terdapat damai sejahtera. Dan kerajaan surga itu hanya bisa kita temukan dalam diri Yesus melalui kebenaran sabdanya. Ada nih orang yang tanpa sengaja menemukan kerajaan surga dalam bacaan perikop yang kedua tadi ya. Menemukan harta yang terpendam di ladang. Contohnya nih. Ada seorang yang sekedar pengen coba-coba ikut sebuah persekutuan. Dan ketika dia menemukan sukacita dalam persekutuan ini, maka orang itu akhirnya rajin ikut persekutuan. Pada akhirnya dia rela menyediakan waktunya di tengah segala macam kesibukan untuk ambil bagian dalam setiap kegiatan persekutuannya. Tetapi ada juga orang yang dengan sengaja ingin mencarinya seperti pedagang yang mencari mutiara yang berharga. Contohnya orang Kristen yang karena dilingkupi perasaan haus akan kebenaran firman Tuhan, maka dia akan dengan sengaja dia datang dalam persiapan, dalam pemahaman Alkitab begitu. Nah, ketika mereka menemukan kebenaran firman Tuhan ini, mereka menjadi sadar, oh iya, bahwa memang benar, yang penting dalam hidup ini adalah kita mengetahui kehendak Tuhan dan kita melakukan kehendak Tuhan.
Lalu mereka ini menjadi orang-orang yang diliputi dengan perasaan sukacita karena oleh karena itu mereka rela menjual harta mereka untuk mendapatkan harta yang lebih berharga tadi, yaitu Yesus Kristus. Harta yang mereka jual bukan lagi berbicara tentang materi, tetapi lebih kepada hati mereka yang dipersembahkan seutuhnya untuk Tuhan. Waktu mereka yang utama untuk Tuhan. Bahkan segala materi yang mereka miliki tanpa sungkan bisa mereka persembahkan untuk pelayanan Tuhan di dunia. Dan lain sebagainya. Dan inilah ciri-ciri kehidupan orang percaya yang sudah menemukan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Dan perumpamaan yang terakhir tentang jala besar, tentang pukat. Ini hendak menggambarkan bahwa seperti halnya ikan. Kita ini seperti ikan, kehidupan di dunia ini kita seperti ikan, diibaratkan seperti ikan ya. Oleh sang nelayan, yaitu Tuhan, dia akan menjaring ikan yang baik maupun ikan yang tidak baik. Hampir mirip ya sama firman Tuhan minggu lalu ya tentang gandum dan lalang. Dia dibiarkan tumbuh bersama-sama. Sama juga kalau sekarang ini ngomong soal ikan. Ikan yang baik dan ikan yang jelek, dia akan bersama-sama masuk dalam jaring nelayan itu. Jangan happy dulu. Nanti ketika sampai di darat, si pak nelayan ini dia akan memisahkan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Orang jahat dan orang benar akan tampak dari segala perbuatannya. Ketika kita memahami bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus, itu artinya bahwa kita ini akan menjadi penerus dan agen-agen perubahan. Karena sudah dirintis oleh Yesus. Setiap murid Yesus adalah warga kerajaan sorga yang siap dan mau untuk diproses. Mau untuk tumbuh bersama dan memberikan pengaruh yang maksimal bagi sesama. Maka mari lakukan hal-hal sederhana dengan hati yang tulus. Cintai dan hargai semua orang yang kita temui. Maka benih itu dia akan terus tumbuh. Bahkan kelak kita tidak menyadari bahwa benih itu telah menjadi berkat. Sehingga orang mengenal bahwa kita tidak hanya warga dunia, melainkan warga kerajaan sorga yang hadir di dunia ini. Dengan demikian saudara-saudara, Yesus hendak mengajarkan bahwa dalam kerajaan Allah, hal baik sekecil apapun dapat memberikan dampak yang besar. Dalam kerajaan Allah, orang dapat menemukan apa yang berharga dalam hidupnya. Dan dalam kerajaan Allah juga akan kelihatan, akan nampak siapa yang sungguh hidup sebagai orang benar atau orang jahat. Saudara-saudaraku, Yesus sudah meneladankan hidupnya. Jejak kaki Yesus itu ada di depan kita, memandu kita, membersamai kita, menuntun kita. Maukah kita tetap terus melihat jejak kaki Yesus itu? Seringkali kita tidak mengerti dalam kehidupan ini. Banyak hal yang tidak kita mengerti. Tetapi satu hal, mari kita bersama-sama berlomba-lomba untuk terus memahami rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita.
Saya mengajak kita bersama untuk menyanyikan lagu Jejak-Mu Tuhan. Biarlah lagu ini mampu menolong kita untuk terus memahami dinamika kehidupan yang kita rasakan sebagai sebuah proses yang Tuhan beri bagi kita. Karena disitulah kita akan bertumbuh. Kita akan mengakar kuat di dalam Tuhan dan kita akan menghasilkan buah kehidupan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Pujikan dengan segenap hatimu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku menyahami semua yang Kau ingini, agar hidupmu kuaskan hati-Mu. Bagimu ku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Relakan kita dibentuk Tuhan. Aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari kita satukan hati di dalam doa dan kita bersyafaat bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk lawatan-Mu siang hari ini bagi kami. Kami bersyukur Engkau kembali menguatkan kehidupan kami, menguatkan diri kami. Kami sadar Tuhan, kami lemah, kami tidak berdaya. Ketika tekanan demi tekanan kehidupan itu terus menghimpit kami. Tetapi ajaran-Mu tentang kerajaan surga ini menyadarkan kepada kami. Sekalipun kami bukan siapa-siapa, tapi Engkau tetap berkenan memakai kami untuk menghadirkan kerajaan surga dimanapun Tuhan menempatkan kami. Sekalipun tidak mudah, kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, memampukan kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Ajar kami untuk kami dapat memperagakan cinta, memperagakan pengampunan, memperagakan kepedulian kepada sesama,
Ajar kami Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang sudah berkeluarga. Kami mau berdoa untuk pasangan-pasangan yang sudah Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami mau menopang pasangan kekasih yang Tuhan berikan ini. Di tengah pergumulan dalam pekerjaannya, di tengah pergumulan dalam kehidupan pribadi pasangan kami. Biarlah kami mampu memberikan cinta yang tulus, sehingga kami boleh bersama-sama tumbuh menjadi keluarga yang mampu menghadirkan kerajaan sorga di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Bagi kami sebagai seorang anak, tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu menghadirkan cinta, menunjukkan cinta dan bakti kami kepada Tuhan dan kepada kedua orang tua kami. Agar kami lebih lagi serius di dalam menapaki pendidikan kami, sekolah kami, kuliah kami. Mereka sudah berjuang untuk kehidupan kami Tuhan. Bila Engkau memberkati orang tua kami, baik yang saat ini tinggal bersama kami, maupun kami yang di tempat ini sebagai perantauan. Tuhan, kami mau membawa orang tua yang kami cintai dalam syafaat kami ini. Berikan kesehatan Bapa untuk kedua orang tua kami. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bagi kami yang saat ini masih mencari dan terus mencari pekerjaan, pasangan hidup. Tuhan, kami selalu meyakini bahwa Tuhan memberikan waktu yang tepat, bahkan saat yang tepat. Untuk kami boleh mengecap berkat-Mu ini. Untuk kami boleh menikmati apa yang kami minta ini. Oleh karena itu Tuhan, berikan kepada kami hati yang tetap teguh, setia, memegang janji Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan, untuk para kekasih kami yang tengah berjuang dengan sakit mereka. Tuhan, di dalam kelemahan raga mereka, biarlah Roh-Mu yang kudus menopang dan memberikan kekuatan bagi mereka, untuk mereka tetap memiliki optimis dalam diri mereka, bahwa akan ada kesembuhan di dalam Tuhan. Bagi setiap kami yang saat ini mungkin tengah berputus asa dalam berbagai macam persoalan hidup, Tuhan berikan secercah pengharapan bahwa selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Engkau hanya ingin kami bertekun di dalamnya. Engkau hanya ingin kami tetap menjalin relasi yang kuat bersama Engkau Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja GKI Gejayan. Untuk ibadah di tempat ini. Biarlah terus Tuhan Engkau memakai para aktivis, para penatua yang mau ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Biarlah tempat ini boleh menghadirkan sebuah suasana sorgawi, kerajaan sorga. Di mana melalui tempat ini ada begitu banyak orang-orang yang merasakan cinta Tuhan. Bapa, teruslah berkarya melalui gereja ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bagian terkecil dari bangsa ini. Dan yang bisa kami lakukan adalah kami berdoa bagi bangsa kami, bagi para pemimpin kami. Kami berdoa sebagai bagian dari rakyat yang hidup dan tinggal di bangsa ini. Biarlah kami boleh melakukan hal-hal sederhana, hal-hal yang kecil yang bisa membawa pengaruh, hal yang positif bagi bangsa ini. Banyak anak-anak mudamu Tuhan. Biarlah Engkau pakai anak-anak mudamu ini Tuhan, untuk mereka
mampu membawa perubahan yang positif bagi bangsa ini. Bapa, setiap kami yang hadir dalam ibadah ini, apapun persoalan kehidupan yang kami hadapi, mari Bapa, Engkau berkenan menyelidiki isi hati mereka, jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah ini. Engkau melihat apa yang menjadi kerinduan mereka, biarlah Engkau menjadi jawaban atas pergumulan hidup mereka. Bapa yang baik, ini doa seru sembahyang kami, yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Dalam kesempatan ini kami mempersilakan jemaat untuk scan barcode QRIS di bangku jemaat. Sedangkan persembahan tunai dikumpulkan sebelum atau sesudah ibadah ini. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil mengingat dari firman Tuhan, Mazmur yang ke-37 ayatnya yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Selamat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang rela menyerahkan anak-Mu yang tunggal bagi keselamatan kami. Kiranya Bapa berkenan menerima persembahan yang telah dikumpulkan pada hari ini. Berkatilah persembahan ini, agar dapat dipergunakan bagi pelayanan kasih untuk banyak orang. Berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada majelis yang akan mengelolanya, sehingga persembahan ini layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita masuk pada sesi fellowship. Kami mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir beribadah di The Grace. Apakah ada? Silakan bangkit berdiri apabila ada yang baru pertama kali hadir. Oh selamat datang. Kita juga mau bersyukur bersama jemaat yang dalam minggu ini baru saja ujian skripsi atau tesis atau yang baru diwisuda atau yang baru mendapatkan pekerjaan. Ada? Silakan bangkit berdiri. Selamat. Oke, kami lanjutkan. Apakah ada yang berulang tahun dalam minggu ini atau hari ini? Ulang tahun atau ulang tahun pernikahan? Ada? Oke. Ada? Oh, ada Mulmet. Selamat ulang tahun Mulmet. Mari kita bersama-sama bersukacita. Kita mau nyanyikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun sahabatku. Selamat ulang tahun saudaraku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkat-Nya melimpah dalam hidupmu. Selamat ulang tahun, kami ucapkan sekali lagi dan kami mau mengucapkan selamat kepada saudara-saudara terkasih. Tuhan yang akan senantiasa memberkati serta menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan ibadah kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mengerti makna kerajaan Allah yang Yesus nyatakan dan ajarkan dan melihat bahwa perbuatan-perbuatan yang setutur dengan teladan Yesus walau kecil sejatinya berdampak besar. Mari kita lanjutkan ibadah kita dalam kehidupan yang sesungguhnya. Kini kita diutus menjadi saksi Kristus bagi sesama karena kasih-Nya sungguh nyata. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah.
dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita kembali dengan mengingat pesan firman Tuhan kepada kita. Bahwa hari ini Yesus mengajak kita untuk bertumbuh dan berkembang dalam hal iman. Supaya kita mampu menghadirkan kerajaan Allah melalui hidup kita. Karena kerajaan Allah itu sungguh ada di hati kita ketika kita membiarkan Allah yang menjadi raja atas hidup kita. Dan mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah berjalan di samping kita sebagai sahabat untuk menemani setiap perjalanan hidup kita. Kiranya Allah berjalan di belakang kita sebagai penolong dan pendukung kita. Kiranya Allah berjalan di depan kita sebagai penunjuk arah dan masa depan kita. Kiranya Allah berjalan di atas kita sebagai Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kita. Kiranya Allah Tritunggal, Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungi kita dengan cinta kasih dan kesetiaan. Sehingga di setiap musim kehidupan yang kita jalani, kita tetap dapat memancarkan kasih Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, setelah ibadah ini dipersilakan menikmati makanan dan minuman yang tersedia di depan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berkenan bergabung dalam pelayanan bersama kami di The Grace, boleh men-scan QRIS yang ada di layar dan pintu keluar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.